Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wawan, wartawan Sujaya Pos. Hari ini kita bertemu dengan Kakak Padli, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pekalongan. Akhir-akhir ini Partai Nasdem menjadi pembicaraan Pak Pekalongan ya. Seksi. Jadi yang membuat seksi adalah ada kejutan di Partai Nasdem. Wali Kota Pagar Alam yang dulunya adalah ketua Partai PKB tiba-tiba pindah ke Partai Nasdem. Jadi sebagai ketua akan kita tanyakan apa dampak dari pindahnya Partai Alfian Mosconi ke Partai Nasdem. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, itulah dinamika politik. Kalau kita berbicara dampak ini, ada dampak yang bagaimana yang dimaksud oleh Bung Wawan ya. Ya kita harapkan dampak dari Wali Kota Pagar Alam bergabung ke Partai Nasdem memberikan dampak yang positif tentu ya. Dampak yang positif, memberi motivasi, memberi energi baru, memberikan semangat baru buat para kader Partai Nasdem, sehingga nanti di kemudian hari target kita di 2024 ini menang di pemilu Kota Pagar Alam. Itulah yang harapan berdampak pada Partai Nasdem di Kota Pagar Alam. Pak, secara politik bahwa saat ini Partai Nasdem adalah pemenang pemilu di Pagar Alam. Dulunya sebelum wali kota bergabung, kader Partai Nasdem itu menduduki jabatan sebagai wakil wali kota dan ketua DPR. Saat ini dengan bergabungnya wali kota Kak Alfian Mosconi, jadi ada 3 jabatan penting di Pagar Alam yang diduduki oleh kader Nasdem. Kedepannya Pak, apa saja target Partai Nasdem di pemilu dan di pilkada 2024? Oh, jadi kita berbicara dulu terkait masalah rakorda. Rakorda yang dilakukan kemarin di tanggal 15 Juni kemarin, bahwa rakorda ini berbicara pemilu 2024. Nah, Bung Wawan tahu selama ini kita tidak mempunyai wali kota dari Partai Nasdem. Yang punya itu wakil wali kota dan ketua DPRD. Kita menjadi pemenang di Pileg 2019. Nah, makanya tadi berbicara yang tadi dampak yang kita harapkan oleh kehadiran beliau di Partai Nasdem Kota Pagar Alam. Kalau kemarin 3 kursi dan ketua DPRD seperti sambutan saya, 2024 kita berharap dengan bergabungnya beliau menjadi 6 kursi. Itu target untuk DPD Kota Pagar Alam. Pemilu di 2024. Kalau beliau tidak hadir tidak bergabung ya, tidak bergabung di Partai Nasdem, ya kita tidak berani memberikan target 6 kursi. Tapi dengan hadirnya beliau, seorang wali kota Pagar Alam, dengan kekuatan politik beliau, dengan kekuatan massa beliau, saya yakin. Makanya kemarin saya bilang, dengan hadirnya wali kota Pagar Alam, bergabungnya wali kota Pagar Alam, menambah motivasi. Dan ini wajib. Wali Kota Pagar Alam, Kakak Alfian Mosconi yang sudah bergabung ke Partai Nasdem untuk memberikan seluruh jiwa dan raga beliau membesarkan Partai Nasdem. Ya kalau nanti Partai Nasdem ini tetap 3 kursi ataupun Nazulan Zalik berkurang, ini gagal berarti Partai Nasdem dalam mengambil dengan bergabungnya Wali Kota Pagar Alam di Partai Nasdem. Ya pasti dengan hadirnya Wali Kota Pagar Alam, harapan kita tentunya menaikkan suara Partai Nasdem di Kota Pagar Alam. Nah itu Pak, saat ini Pak Alfian dan sudah 1 parpol dengan Bapak. Ya. Ada juga 1 gedung di pimpinan kepala daerah Pagar Alam. Ya. Juga 1 perahu. Ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Apakah ada pengaruh untuk pembangunan Pagar Alam? Sebetulnya lebih baik gitu ya. Sebetulnya lebih baik, komunikasi lebih bagus, dengan tidak ada
alasan lagi untuk berbeda prinsip seharusnya dalam membangun kota pagar alam. Tapi jangan dipelintir ini, berbeda prinsip itu dalam artian kita berbeda bendera kemarin. Tapi kan kalau sekarang sudah satu bendera, komunikasi tentunya lebih enak. Yang membedakan sekarang, saya ketua DPD, beliau ini pengurus di provinsi, itu saja yang membedakan. Namun komando Partai Nasdem di Kota Pagar Alam tetap arahannya dari saya. Nah, jadi secara untuk jangka panjangnya Pak, pembangunan di Pagar Alam dengan BG1, BG2, BG3 sekarang dari Partai Nasdem Pak. Ya. Kira-kira bagaimana target Partai Nasdem sendiri untuk pembangunan Pagar Alam? Ya tentunya harus lebih santai ya dalam membahas ini, karena kenapa? Begitu adanya perbedaan pandangan tentang membangun kota pagar alam, komunikasi akan lebih cepat, komunikasi akan lebih baik, komunikasi akan lebih rileks. Namun tentunya tetap kita harus berpikir, di DPRD itu kan tidak hanya Partai Nasdem. Betul, pucuk pimpinannya Partai Nasdem, tapi kan ada teman-teman dari partai lain juga. Dan kemarin saya sudah jelaskan, tetap Partai Nasdem sebagai pengusung akan mengawal kebijakan Alfian Maskoni dan Muhammad Fadli. Jadi apabila ada kebijakan dari pemerintah daerah yang tidak berpro kepada masyarakat, Partai Nasdem tetap kritis. Tetap kritis. Tapi kalau memang berpihak kepada masyarakat, tentunya tetap kita support. Apakah perpindahan atau masuknya Alfian Maskoni ke Partai Nasdem ada Anda ikut andil Pak? Oh tidak. Jadi sama seperti simpang siur kemarin ya, pengumumannya ada salah satu wartawan yang bertanya masalah Pinang Meminang. Pinang Meminang, kakak Alfian Maskoni dipinang oleh Partai Nasdem. Nah saya jelaskan di hari ini, Partai Nasdem tidak pernah meminang kakak Alfian Maskoni untuk bergabung di Partai Nasdem di Sumatera Selatan. Tidak, saya jelaskan tidak di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Tapi kakak Alfian Maskoni yang ingin bergabung dengan Partai Nasdem di Provinsi Sumatera Selatan. Itu yang kami dapatkan informasi dari DPW Partai Nasdem. Kami tanyakan sebelum adanya pernyataan kami di PD Partai Nasdem Kota Pagar Alam di media, di masyarakat, kami tentunya harus bertanya dulu. Nanti biar tidak salah tafsir. Dan DPW sudah menyatakan bahwa kakak Alfian Maskoni yang ingin bergabung dengan Partai Nasdem di Sumatera Selatan. Oh gitu. Jadi sebelum kakak Alfian masuk ke Partai Nasdem, apakah pernah berbicara langsung dengan Bapak Muhammad Fadli? Oh begini, beliau kan ingin bergabung di Partai Nasdem di Provinsi Sumatera Selatan. Berbeda kalau beliau ingin bergabung di DPD Partai Nasdem Kota Pagar Alam. Nah, kalau dia bergabung dengan DPD Partai Nasdem, tentunya komunikasi dengan saya. Nah, karena ini beliau bergabungnya di Provinsi Sumatera Selatan, mungkin melalui sekretaris DPW ataupun dengan Kakak Herman Deru yang sekaligus Gubernur Sumatera Selatan. Lagi Pak, apakah ini desain awal untuk Pilkada 2024 mendatang Pak? Maksudnya? Maksudnya gini, desain awal apakah memang kan target Bapak kemarin di Rakorda bahwa bakal ada targetnya di Pemilu ada 6 kursi. Sedangkan syarat untuk mencalonkan wali kota dan wali kota di Pagar Alam hanya butuh 5 kursi. Apakah ini ada grand design ke sana Pak? Oh tidak. Jadi begini, kita jelaskan bahwa Rakorda kemarin itu cukup pembicaranya sampai Pemilu 2024. Apa yang dimaksud dengan Pemilu 2024? Pemilu legislatif. Karena ini akan barometer untuk Pilkada di November. Bukan hasil suara yang sekarang. Nah, jadi kita targetkan membesarkan partai terlebih dahulu. Karena kenapa? Partai Nasdem ini terbuka untuk siapapun. Andai pun bukan kader, kalau elektabilitasnya tinggi, bukan tidak mungkin untuk diusung oleh Partai Nasdem. Jadi Partai Nasdem sendiri masih berpedoman kepada survei. Survei elektabilitas. Jadi
belum tentu pasti Pak Fadli atau Pak Alfian bakal maju dan Oh, bersanding belum kembali. tentu, belum tentu. Saya pastikan belum tentu. Kenapa? Katakan target oleh Partai Nasdem tercapai 6 kursi, otomatis Nasdem bisa ini. Bisa mengusung sendiri. Bisa mengusung sendiri. Tunggal. Tunggal. Di survei ini. Ternyata kakak Erik Martin sebagai kader anggota DPRD elektabilitasnya tinggi. Ya beliau yang dicalonkan. Iya. Itu mekanisme yang diusung. Mekanisme. Oke. Sebagai wawako, tentunya Bapak punya keinginan untuk menjadi wako di waktu mendatang. Betul tak demikian, Pak? Ya kalau masalah keinginan apapun namanya karir politik, setiap orang yang sudah terjun di dunia politik, apalagi sudah menduduki suatu jabatan baik itu legislatif atau eksekutif, bohong kalau tidak menginginkan posisi-posisi tertentu. Namun kita juga harus sadar bagaimana kita dicintai masyarakat, bagaimana kita komunikasi dengan masyarakat, bagaimana kita diinginkan. Nah, jangan kita ambisius. Kita harus sadar diri. Kalau bahasa Pagaralam, ukur baju di badan. Tapi kalau memang baju itu pas, why not? Jadi tetap ke Survei. Fokus DPD Partai Nasdem Kota Pagaralam untuk saya pribadi memenangkan pemilu 2024. Pertama, menaikkan kursi DPRD di Kota Pagaralam. Yang kedua, nah ini sebenarnya salah satu tugas dari Kakak Alfian. Karena beliau ini akan menjadi pengurus di DPW Dapil 7 Kota Pagaralam. Ini mungkin tanggung jawab beliau mencari para kader-kader terbaik, karena ini yang akan bersentuhan langsung dengan DPW Partai Nasdem. Sekaligus beliau juga saya targetkan untuk membantu kami di Kota Pagaralam untuk menaikkan kursi DPR. Sekarang berbicara kursi, karena DPD Partai Nasdem kabupaten kota yang lain berbicara memenangkan merebut ketua DPRD. Nah, saya harus tidak berbesar kepala, namun saya berbangga hati 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan, hanya di Kota Pagaralam yang berhasil merebut ketua DPRD. Ketua DPRD. Pak, kalau memang ada rencana Bapak untuk maju di Pilkada 2024, apakah dengan masuknya Kakak Alfian Mastoni akan menutup langkah Bapak tersebut? Oh, enggak. Tidak ada. Tidak ada yang menutup langkah kami itu nantinya berjibaku terlebih dahulu untuk pemilu 2024. Makanya saya bilang, saya naikkan dulu motivasi daripada kader-kader kakak-kakak di DPR, di DPD Kota Pagaralam. Fokus ke pemilu. Fokus di pemilu. Kita berbicara Pilkada 2024 November. Nauzubillah min dzalik, apabila di pemilu Nasdem tidak ada kursi, apa yang akan diperebutkan? Apa yang akan diusung? Perahu mana yang akan dipakai? Karena bukan barometernya bukan yang sekarang. Kalau menutup langkah dan tidak menutup langkah, oh sangat jauh. Iya kan? Bergabung belum, jangan berpikir pasti akan diusung. Oh iya. Ya. Bergabung, jangan berpikir pasti akan diusung. Betul. Karena Nasdem barometernya adalah survei. Ingat, 2018 Pilgub yang kebetulan sekarang ketua DPW Kota Provinsi Sumatera Selatan Kakak Haji Hermandaru sekaligus gubernur sekarang. Beliau dulu beliau salah satu pendiri Ormas Nasional Demokrat di Sumatera Selatan. Namun setelah itu beliau tidak bergabung di Partai Nasdem, dan yang beliau katakan hadapi ya, kompetitor beliau, ketua DPW Partai Nasdem saat itu Kakak Syarial Usman. Di saat survei beliau lebih tinggi kan beliau yang diusung oleh Partai Nasdem kan. Nah makanya saya bilang belum tentu. Ini Bang, biasanya Pak, kalau sudah hampir di seluruh kabupaten kota,
daerah lain, antara lain bupati dan wabub atau wako dan wawakota akor karena bersaing. Apa menurut Bapak? Enggak lah, enggak. Persaingan itu dari segi mana yang kita lihat. Nah, inilah kedewasaan berpolitik. Kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kadang-kadang kan banyaknya suara-suara sumbang dari luar. Ya, kami ini sama-sama capek. Kepala daerah sama wakil kepala daerah itu sama-sama capek. Di saat mungkin mental kami lagi capek, fisik kami lagi drop, nah mereka memberikan masukan-masukan yang kurang baik terhadap kami. Dan katakan kemarin banyak yang berbicara, salah satunya kepala daerah itu harus jangan tipis kuping, jangan arogan, Jangan baper kalau sekarang, Pak. jangan baper. Alhamdulillah kalau kakak Alkan masukan ini tidak, beliau welcome. Kan sekarang juga isu-isu itu mulai banyak beredar, Pak, bukan saja di Pagar Alam dan juga di daerah lain, Pak. Jadi bagaimana cara Anda agar roda pemerintahan Pagar Alam langgeng tak diusik oleh rasa bersaing? Ya, ini buat saya juga karena kebetulan saya dan kakak Albert Mosco ini sekarang sedang menjabat wali kota dan wakil wali kota. Ini buat kami, masukan buat saya juga. Saya bukan menggurui, tapi ini masukan buat kami berdua. Ya, kami tidak boleh keluar dari jalur apa yang kami kerjakan Sesuai dengan visi misi, Pak. sesuai dengan visi misi, tidak mendengarkan orang-orang lain yang punya kepentingan pribadi, memanfaatkan apa yang sedang terjadi di Kota Pagar Alam. Katakanlah kalau Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengusahakan membuat jalan, jangan dibelokkan membuat gedung. Nah, kira-kira seperti itu. Ini analoginya seperti itu. Terakhir, Pak, bahwa saat ini kan kader Partai Nasdem Dun adalah seorang gubernur Sumatera Selatan dan banyak kader Partai Nasdem yang berpengaruh di pusat. Apakah kesempatan ini akan dipakai oleh Bapak Muhammad Fadli sebagai Ketua DPD dan Alfian Maskoni sebagai wali kota yang sekarang sudah bergabung untuk membangun Kota Pagar Alam ini menjadi jembatan untuk memasukkan anggaran ke Kota Pagar Alam? Jelas, kalau komunikasi, nah inilah ada kemudahan-kemudahan komunikasi kami terhadap Gubernur Sumatera Selatan. Ini komunikasi kami selalu kami bangun untuk membangun Kota Pagar Alam. Namun kan kita tetap harus mengerti bahwa Sumatera Selatan ini besar, Sumatera Selatan ini besar. Bapak Gubernur tentunya pasti ada skala prioritas. Sekarang ada kurang lebih 6 kalau tidak salah, tapi 6 kepala daerah dari Partai Nasdem yang bisa komunikasi langsung dengan beliau, Bapak Gubernur yang sekaligus ketua DPW kami yang sekaligus Gubernur Sumatera Selatan. Nah makanya pembangunan di Pagar Alam punya akses khusus sebetulnya, punya akses khusus untuk apa sih yang bisa dibangun di Kota Pagar Alam. Namun kita harus tetap mengerti, masyarakat Kota Pagar Alam harus mengerti juga, gubernur tentunya pasti ada skala prioritas terhadap di daerah-daerah. Apa sih yang jelas, kalau memang beberapa kali saya ngobrol dengan Bapak Gubernur, by data, masuk di akal, masuk di logika, beliau melihat tepat sasaran, insya Allah pasti akan dibantu sama beliau. Makanya kemarin dalam Rakorda salah satu rekomendasi DPD Kota Pagar Alam itu mengusung Kakak Herman Deru untuk 2 periode Gubernur Sumatera Selatan. Harga mati itu. Nah, terakhir, Pak, dengan bergabungnya Bapak Alfian Maskoni Partai Nasdem, apa harapannya? Harapannya membesarkan Partai Nasdem di Kota Pagar Alam. Nanti kita berbicara pilkada, Bung Wawan. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Fadli atas wawancara singkatnya. Jadi bagi netizen yang penasaran apa pendapat Muhammad Fadli dengan bergabungnya Alfian Maskoni ke Pagar Alam, silakan saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.